Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak di seluruh Indonesia. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Berjumpa kembali dengan Anisha Kusniadi. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 8, lingkungan sahabat kita. Pada subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran ke-1. Dengan muatan IPA KD 3.8 dan 4.8 dan muatan Bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Mari kita belajar untuk hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya air bagi makhluk hidup. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja ya manfaat air? Sebelum kita mengetahui lebih lanjut, perhatikan dulu dua gambar berikut ini. Fakta-fakta apa sajakah yang kalian dapatkan dari gambar tersebut? Apakah lingkungan memberikan manfaat bagi manusia? Apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika mau menjaga lingkungan? Dan apa ya akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Sebelum kita menjawab semua pertanyaan itu, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Air Terjun yang diciptakan oleh Ate Mahmud berikut ini. Selamat menikmati! Anak-anak, lagu yang baru saja kalian dengarkan tadi adalah lagu yang bercerita tentang air. Air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Setiap hari kita membutuhkan air. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Kita bersyukur ya karena air senantiasa tersedia di bumi. Untuk lebih mengetahui banyak sekali fakta-fakta tentang air yang ada di bumi, kalian bisa menemukan informasi tersebut pada teks yang berbentuk non-fiksi. Masih ingatkah kalian apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, biografi, karya ilmiah, laporan berita, dan tulisan sejarah. Sebuah teks non-fiksi terdiri dari kumpulan informasi yang menjelaskan suatu peristiwa. Dengan membuat peta pikiran, tentu kita dapat menghimpun semua informasi penting dalam teks tersebut. Lalu, langkah-langkah dalam mengidentifikasi peristiwa penting dari sebuah teks yaitu 1. Carilah teks yang berkaitan dengan peristiwa yang ingin diketahui. 2. Bacalah teks tersebut dengan teliti dari awal hingga akhir teks. 3. Dalam proses membaca, cermatilah pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan peristiwa dalam teks. 4. Catatlah informasi tersebut dalam bentuk poin-poin, peta pikiran, atau diagram alir. Dan yang terakhir adalah tuliskan informasi-informasi yang telah kamu temukan dengan bahasamu sendiri, sesuai dengan urutan dalam teks. Seperti yang sudah kita bicarakan tadi bahwa air itu selalu tersedia di bumi. Mengapa ya bisa terjadi demikian? Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air.
Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Air laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut dengan evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap. Uap dari tumbuhan akan naik ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air. Nah, proses ini disebut dengan presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air inilah yang membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Nah, contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup antara lain air hujan meresap ke dalam tanah disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Air mengalir dan memenuhi sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Air menjaga kelembapan, suhu, dan iklim di bumi. Sungai sebagai salah satu sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu hingga hilir. Hulu sungai berasal dari wilayah pegunungan. Hilir merupakan bagian sungai yang terletak berdekatan dengan laut. Manfaat sungai bagi manusia antara lain adalah sebagai sarana transportasi air, pengairan sawah, dan media tambak ikan dan udang. Nah, itulah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Berikut adalah tugas kalian pada hari ini ya. Selamat mengerjakan. Dan tak lupa, pelajari terlebih dahulu materi pembelajaran kita pada hari ini ya. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran kita untuk esok hari. Salam sehat, belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.